Penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, rata-rata per tahunnya mencapai 380.000 ton. Deterjen bagai buah si malakama. Di satu sisi sangat dibutuhkan, di sisi lain limbahnya berefek buruk bagi lingkungan hingga kesehatan. Apalagi limbah cuci umumnya langsung dialirkan ke selokan, bermuara ke sungai, lalu ke laut tanpa diolah. Deterjen ini kan masuk kategori bahan berbahaya ya, beracun. Nah, karena ya itu yang saya bilang tadi, dia selain dia mengandung fosfat, terus kemudian dia ada unsur-unsur kimia lain. Nah, kalau misalnya penggunaannya juga cukup banyak, nah ini kan juga bisa dikategorikan limbah berbahaya. Hampir tiap hari satu kepala keluarga menggunakan paling tidak 48 gram deterjen dalam 8 liter air yang mengandung paling tidak 9,6 zat aktif berbahaya atau surfaktan linear, alkilbenzenet, sulfonat atau las. Kami mencoba membuat perhitungan sederhana. Jika di Jakarta Utara ada sekitar 580.000 kepala keluarga, maka tiap hari sekitar 28.000 kilogram deterjen yang digunakan. Deterjen ini akan menjadi sekitar 3.700.000 liter limbah cair per hari. Hanya 50% senyawa aktif surfaktan las dalam limbah deterjen yang bisa terurai dalam 90 hari. Sisanya mengendap hingga bertahun lamanya. Efek jangka pendek yang paling nyata adalah ledakan pertumbuhan ganggang dan eceng gondok. Ganggang dan eceng gondok menutupi dasar sungai dari sinar matahari. Akibatnya, kadar oksigen dalam air berkurang drastis dan menyebabkan kematian biota air. Dalam jangka panjang, air tanah yang terkontaminasi limbah deterjen berpotensi sebagai salah satu penyebab kanker. Berikutnya kita beralih ke sorotan kanal banjir timur di Marunda Cilincing, Jakarta Utara yang telah tercemar limbah. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, lautan busa yang tampak di kanal banjir timur KBT selepas pintu air WES 3 Marunda menuju Teluk Jakarta akibat limbah deterjen rumah tangga. Kanal banjir timur tampak menyerupai lautan salju akibat tebalnya tumpukan busa yang diduga berasal dari limbah deterjen rumah tangga. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, selain karena limbah deterjen, busa muncul akibat pengadukan air saat terjadi beda tinggi muka air kanal banjir timur dengan muara laut. Anies berjanji akan mengkaji solusi menghilangkan pencemaran air dan meminta jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan penggunaan deterjen yang benar kepada masyarakat, karena deterjen adalah bagian dari limbah. Deterjen ini ketika diteliti lebih jauh, kebanyakan justru dari limbah deterjen rumah tangga. Karena di sekitar situ dari pantauan sementara belum ditemukan daerah industri. Artinya memang kita sudah harus mereview kembali penggunaan deterjen-deterjen itu. Meskipun kita di rumah menggunakan hanya 1 baskom, 2 baskom, 1 mesin cuci, 2 kali kerja, tapi ketika dikumpulkan ribuan rumah, dia menjadi volume deterjen yang luar biasa besar. Jadi ini laporan sementara seperti itu, dan ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tapi nanti kita akan cek lebih jauh.